13 terus rencananya besok ya. Oh ini bukan punyanya Bu Flori, kalau begini tulisan saya kok. Oke, kita mulai dari yang teorema 3. Oke, jadi transformasi itu sebetulnya nanti akan kita bagi begini. Saya balik dulu ya, merecall atau mereview yang kemarin. Saya kan sudah bilang bahwa sebetulnya kita di Statman 1 akan membahas 3 metode untuk mencari distribusi dari suatu Fauba acak yang baru. Oke. Nah, metode yang pertama yaitu yang sudah kita bahas adalah CDF. Oke. Nah, yang kedua adalah metode momen. Jadi menggunakan fungsi pembangkit momennya. Jadi kalau ditanya apa sih kegunaannya nyari fungsi pembangkit momen, salah satu tujuannya adalah untuk mencari distribusi dari suatu Fauba acak yang baru, di mana Fauba acak yang baru merupakan fungsi dari Fauba acak yang lama, dan distribusi dari Fauba acak yang lama itu diketahui. Oke. Nah, yang ketiga metodenya yaitu adalah metode transformasi. Kan kemarin kita sudah bahas ya, kalau pakai metode fungsi pembangkit momen punya kekurangan. Kekurangannya apa? Hanya bisa untuk apa ya? Fauba acak yang sudah ada, yang common. Untuk distribusi yang common. Karena yang kita lihat adalah apa? Yang kita lihat adalah distribusinya kan, kemiripan dari fungsi pembangkit momennya. Kita lihat ya mana yang mirip-mirip, dan dijamin oleh teorema yang mengatakan bahwa kalau misalnya dua buah Fauba acak memiliki fungsi pembangkit momennya sama, maka distribusinya sama. Terus itu kekurangan dari metode fungsi pembangkit momen. Bagaimana dengan kekurangan metode CDF? Iya, ada nggak? Ketemu nggak yang untuk diskret? Karena dia ada turunan ya. Kalau turunan itu berarti dia bisa diturunkan kalau dia continue di sepanjang suatu selang interval tertentu. Oke, maka baru bisa kita lakukan diferensial ataupun integral, inverse dari diferensial. Nah, yang ketiga yaitu ada transformasi. Oke, transformasi ini dia lebih fleksibel. Bisa untuk Fauba acak diskret, bisa untuk Fauba acak continue, bisa untuk Fauba acak dengan distribusi yang common ataupun yang uncommon. Jadi untuk dia bebas aja, mau distribusinya induksi, mau yang distribusinya sudah ada, yang terkenal seperti Weibull, eksponensial, chi-square, dan seterusnya, bisa pakai. Mau distribusinya yang biasa-biasa saja pun, yang nggak ada, yang maksudnya tidak yang berbentuk secara umum yang ada di buku Anda itu, atau yang kita rangkum di dalam tabel sakti, itu juga bisa. Oke, itu kelebihan dari si transformasi. Tapi memang kalau misalnya distribusinya makin apa ya, kayak yang common ya, seperti Weibull, gamma, dan seterusnya, transformasi agak lebih
susah untuk dikerjakan secara numerik analitiknya. Oke, mana yang paling gampang pakai fungsi pembangkit momen? Cuma tinggal lihat dari kemiripan dari fungsi pembangkit momennya. Kalau pakai transformasi agak jelimet, kebayang integral dan seterusnya itu. Agak lebih berat ya. Sampai situ? Aman ya? Oke. Nah, transformasi ini akan kita bagi sebetulnya dia macam-macam. Yang pertama, kita bagi dia adalah untuk transformasi satu peubah acak dan dua peubah acak. Oke, ini akan kita bagi. Syukur-syukur, makanya ini nggak bisa selesai dalam satu pertemuan sih. Belum lagi nanti dari satu peubah acak itu nanti kita akan bagi lagi. Kita akan bagi lagi menjadi ya yang pasti ada diskret dan kontinu. Nah, nanti kita lihat ya, biasanya ini tidak diajarkan yang diskret. Oke, yang dua peubah acak juga sama, ada diskret, ada kontinu. Oke. Nah, kemudian nanti contoh-contohnya ada lagi. Jadi kebayang dong saya harus menjelaskan berapa nih? 1, 2, 3, 4. Terus ada lagi jalan transformasi. Kan kemarin kita sudah mendapatkan contoh transformasi 2 ke 1. Oke, kemarin itu kalau nggak salah kalau pakai CDF kemarin dijumlahkan kan fungsinya. Nah, ini juga sama. Nanti biar tambah kelihatan mana yang disebut fungsi. Kalau misalnya kita berbicara fungsi inverse atau transformasi, itu nanti transformasinya ada yang 1 ke 1, 2 ke 1, campuran, dan seterusnya. Nah, ini ada banyak nanti contohnya. Oke, yang disebut 1 ke 1 itu seperti apa, 2 ke 1 atau campuran itu seperti apa. Udah sampai situ? Oke. Nah, yang saya mau masuk pertama kali yaitu yang satu peubah acak untuk peubah acaknya kontinu. Peubah acaknya 1, kontinu. Diambil dari contoh-contoh yang paling sederhana. Saya cari ya. Menurut teorema 3 di situ, jadi saya akan bahas yang ini dulu nih. Ini nanti mungkin next session. Oke. Menurut teorema apa katanya? Ada di teorema 3, udah ada di teorema 3, udah ketemu di slide Anda. Oke. Karena kalau saya nyalain situ, nanti saya nggak bisa nulis. Di teorema 3 katanya apa? Kalau misalnya ada X peubah acak kontinu dengan sebaran peluangnya katanya adalah Fx, kemudian katanya ada suatu peubah acak yang baru yang dia sebut sebagai Y. Y itu merupakan fungsi dari X, makanya dia kasih nama UX gitu ya. Jadi kata teorema ada suatu peubah acak X. Peubah acak X ini katanya dia memiliki suatu fungsi kepekatan peluang atau fungsi kepadatan peluang Fx. Kalau kontinu berarti FKP. Lalu kemudian kita punya peubah acak yang baru. Peubah acak yang baru itu merupakan fungsi dari peubah acak yang lama. Oke, maka katanya untuk mencari distribusi dari peubah acak yang baru ini adalah katanya dia pakai simbol GY, di mana GY itu adalah suatu fungsi dari WY dikali Jacobian harga mutlak. Oke, WY itu apa? WY itu adalah si inverse-nya biasanya. WY itu adalah inverse dari si X. Kenapa? Benar nggak itu rumusnya? Ya, benar. Oke, contoh. Contohnya mana ya? Oke. Di slide keberapa itu? Slide ke
Slide 19. Contoh 1. Ini pelan-pelan ya. Saya transformasinya adalah transformasi 1:1. Ini contoh transformasi 1:1. Masih ingat konsep inverse ya? Suatu fungsi dapat diinverskan kalau dia merupakan fungsi 1:1. Betul? Betul nggak? Lupa? Nggak apa-apa. Misalnya gini, kemarin rasanya udah saya kasih contoh, ada fungsi. Kalau misalnya saya bicara fungsi, fungsinya saya begini, ini fungsi 1:1 bukan? Fungsi 1:1. Iya. Misalnya saya punya gini, fungsi 1:1 bukan? Nggak lurus sih ya, nggak melengkung. Mana sih? Ada masalah. Sebentar di keluar. Ini kayak gini, fungsi 1:1 bukan? Fungsi 1:1. Sekarang saya punya lagi grafik kayak begini, ini fungsi 1:1 bukan? Tahu dari mana? Hah? Gini. Lihat ya, perhatiin ya. Yang namanya fungsi itu dapat diinverskan kalau dia merupakan fungsi 1:1. Itu harusnya Anda belajar pada saat Anda menjelang UTBK, itu belajar banget. Di SMA tuh belajar. Nih. Ngeceknya kalau secara geometrik Anda ambil garis horizontal. Kalau dia hanya memotong grafik itu hanya tepat di satu titik, maka itu fungsi 1:1. Itu cara gampangnya. Nih. Sembarang aja garis. Berarti kalau misalnya ini adalah fungsi Gx, misalkan ini adalah fungsi Hx, misalkan ini adalah fungsi Fx, maka Gx dan Hx itu merupakan fungsi 1:1. Sedangkan Fx merupakan fungsi 2:1. Karena dia memotong di 2 titik. Maksudnya apa? Dari domain yang berbeda menghasilkan range yang sama. Benar nggak nih? Dari ini X nih segini, ini di X nih, X1 menghasilkan Y-nya Y1. Kalau di sini X-nya X2, berarti di sini menghasilkan Y1. Berarti hasilnya range-nya sama, tapi domainnya beda. Paham? Bisa ini jadikan, cari inverse-nya gimana nih cari inverse? Diapain dulu? Saya punya grafik nih. Punya grafik Fx sama dengan X kuadrat. Nih, gini. Iya. Melalui titik 0,0 ya? Hah? Dijadiin apa? Iya sama dengan dia sama dengan. Ini kalau mau jadi fungsi 1:1, Anda belah grafiknya. Belah aja nih sumbu simetrinya kan? Ini sumbu simetri bukan? Sumbu simetrinya garis apa ini? Garis X sama dengan 0 bukan? Oh, gitu. Betul? Sehingga separuh dari sini kemari 1:1. Separuh dari sini kemari 1:1. Baru bisa diinverskan. Makanya nanti dia punya inverse kalau dia sudah dibelah sama kalian. Itulah makanya gunanya fungsi sumbu simetri itu. Sumbu simetri itu nanti dia akan membelah grafiknya menjadi 2 bagian sehingga dia menjadi fungsi 1:1. Sampai situ oke? Kita pelan-pelan ya. Nanti berarti ini coba aja kalau tarik garis. Titiknya nggak satu, dimotong grafiknya tidak di satu titik, tapi di 2 titik. Nah, bagaimana kalau misalnya transformasi 3:1? Ya, grafiknya mungkin gini. Kalau tarik garis 3 titiknya. Sampai situ? Aman? Lanjut sini. Contoh transformasi 1:1. Oke, berarti dari domain 1 menghasilkan ringnya 1. Dia merupakan fungsi 1:1. Oke, contoh. Mana contohnya tadi? Halaman berapa tadi? Slide 19. Oke. Apa katanya? Diketahui Fx-nya adalah sama dengan 1/12x untuk 1 kurang dari X kurang dari 5 dan dia bernilai 0 untuk X lainnya. Oke. Lalu dia bilang
ada peubah acak yang baru. Oke. Ada peubah acak yang baru yang dia beri nama Y, yaitu sama dengan 2X kurang 3. Sampai situ dulu, yang ngantuk cuci muka. Udah? Lanjut. Yang dia tanya adalah apa? Distribusi dari peubah acak Y. Sudah sampai situ. Stepnya, coba kita lihat. Dia arahnya ke sini nih. Nih. Ini rumus yang kita pakai berdasarkan teorema 3. Oke. Solusi. Pertama, langkah pertama adalah saya cari dulu, kan boleh saya gambar dulu, boleh. Oke, kalau Anda mau make sure, Anda gambar dulu. X-nya antara 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya 0, Y. Ini X. Masukin dia. Ini pembacak yang baru. Kalau X-nya 0, berapa Y-nya? B3. 3. Turun bawah berarti. min 1, min 2, min 3. Nih, min 1, min 2, min 3. Sini. Kalau X-nya 1, Misalnya B1. min 1. Sini. Kalau X-nya 2, Bisa 1. 1. 1 sini. Ini 1. Sudah? Sudah. Enggak kelihatan ya? Pindah. Terus kalau misalnya X-nya 3, 3, Y-nya 3. Y-nya? Y-nya 3. Linear ya? Berarti kan kalau saya tarik garisnya, ya kurang lebih beginilah ya. Ya. Oke. Ini taruh terus ya kan, sampai Y-nya X-nya 5. Oke. Kalau X-nya 5, berapa Y-nya? 7. 7 ya, sampai 7 lah ya di sini ya. Ya. Kurang panjang dia saya naruhnya. Oke. Ini. Nah, ini adalah persamaan garis Y sama dengan 2X dikurang 3. Fungsinya satu-satu bukan? Ya. Oke, sekarang lihat. Tadi domainnya saya adalah mulai dari 1 sampai 5. 5. Mulai dari 1 ya. Mulai dari sini nih. Kalau 1 berapa katanya? Min 1. Dari sini. Berarti saya tanya, ring-nya berapa? Kan bicara function ini. Bicara fungsi. Kalau domainnya 1 sampai 5, ring-nya berapa? Ring-nya berarti lihat Y-nya dong. X-nya kan 1 sampai 5. Kalau X-nya 1, Y-nya min 1. Yang tertinggi kalau X-nya 5, berapa Y-nya? 7. Berarti berubah dong. Saya punya yang X-nya tadi mulai dari 1 sampai 5 menghasilkan berarti ringnya saya Y-nya mulai dari min 1 sampai 7. Sampai situ. Saya dapat ring. Ini domain, ini ring. Sudah sampai situ. Cuci muka. Udah ya? Terus, ini pakai ada tanda sama dengan nggak? Himpunan buka atau himpunan tutup? Buka. Kenapa buka? Karena di domainnya K. Sampai situ aman? Ya. Lanjut. Step 1 udah kelar nih. Dari grafik kita sudah tahu ya bahwa ini merupakan fungsi satu-satu. Sudah. Step yang kedua. Kalau ini step yang pertama, step yang kedua saya cari inverse. Kan katanya ada fungsi satu-satu. Ya. Maka saya cari inverse-nya. Kalau Y-nya sama dengan 2X dikurang 3, berarti maju, Neng. Y ditambah 3 berarti sama dengan apa? 2X. 2X. Berarti saya tulis 2X sama dengan Y ditambah 3. pindah sini. Berarti kalau begitu X-nya sama dengan apa? Setengah Y ditambah 3/2, boleh begini? Ini inverse bukan? Ini inverse ya? Inverse ya? Ini fungsi dari Y ya? Kan X sama dengan, berarti ini kan fungsi dari Y. Ya. Ini yang dia sebut sebagai WY. Dari X, Y. Oh, dari X. Ya, inverse-nya ya sebetulnya dia inverse dari si
X. Sudah sampai situ? Aman? Lanjut. Stepnya udah nih, ini step yang kedua. Step 1 saya gambar. Step 2 saya cari ring. Step yang ketiga saya cari inverse. Step yang keempat saya cari Jacobian. Jacobian itu adalah turunan pertama dari WY terhadap Y. Turunan pertama WY terhadap Y. Berarti turunan pertama DY dari setengah Y ditambah 3/2. Berapa? Setengah. Sampai situ? Aman? Aman. Sehingga FKP, fungsi kepekatan peluang dari peubah acak Y adalah FY sama dengan, tadi rumusnya adalah, ini tuh ketinggalan, mestinya di sini tuh ada X-nya gini. Ini adalah FWY, biar kelihatan fungsinya WY-nya begini, saya pakai kurung siku, di sini ada X-nya, dikali harga mutlak dari Jacobian. Ya, berarti FY sama dengan, lihat ya. Ini tadi kalau Fx berarti sama dengan setengah X. Kalau X-nya saya ganti dengan K, jadinya apa? Setengah. 1/12 ini ya? 1/12 K. Kalau saya ganti X-nya dengan Z? 1/12. Kalau saya ganti dengan ayam? 1/12 ayam. Kalau saya ganti dengan WY? 1/12. 1/12. WY-nya apa? Setengah Y ditambah 3/2. 1/12. Iya, ketinggalan. Dikali Jacobian dari berapa? Setengah. Setengah. Iya, mutlak. Untuk ini punyanya FKP-nya punya siapa? Mau baca siapa? Y. Berarti batasnya punyanya Y. Yang mana? Yang ini. Ringnya. Berarti Y-nya mulai dari 1 sampai dengan 7. Dan dia bernilai 0 untuk Y lainnya. Sehingga saya punya FKP untuk peubah acak Y adalah sama dengan 1/24 ya. Atau bisa dijadiin 1/24 dikali 2 lagi berapa? 48. Dikali Y ditambah 3. Boleh? Boleh. Untuk Y-nya mulai dari -1 sampai dengan 7 dan dia bernilai 0 untuk Y lainnya. Selesai. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya. Mana yang di sini? X besar. Kan itu mau baca X. Iya. Oh, ya. Itu buat itu tadi
Lihatin aja. Apa-apa konten itu namanya paling sama di agak susah. Ada yang saya Ada yang mau foto, hapus, lanjut lagi contoh lain. Kenapa naik? Kemudiannya itu kan utang kita sampai tetap jadi positif kan? Y plus 3 per 2 sama X itu Y plus 3 per 2 itu sama sih ini determinan ya Itu kan nggak gitu kan? Oke, contoh lain ya. Tadi kan transformasinya apa saja? Tadi kan transformasinya 1 ke 1 ya. Sekarang kita cari contoh yang campuran. Naik dikit bobotnya. Aduh. Oke, ini nggak ada yang di saya share tadi, nggak ada kayaknya. Diketahui fx-nya, jadi punya FKP, x itu merupakan suatu proba acak dengan fx-nya adalah
sepertiga X kuadrat untuk X-nya mulai dari -1 sampai dengan 2 dan dia bernilai 0 untuk X lainnya. Oke. Nah, lalu di situ saya punya pembaca yang baru nih, teman. Pembaca yang baru perhatiin ya, lihat sini. Ubah acak Y adalah sama dengan X pangkat 2. Kalau misalnya sudah ketemu dengan kuadrat, dengan harga mutlak, polinom pangkat 3, pangkat 4, nah itu patut dicurigai bahwa dia bukan fungsi satu-satu. Bisa saja 2/1, bisa saja campuran, bisa saja 3/1, dan seterusnya. Oke. Nah, ini katanya, maka yang dia tanya adalah distribusi dari peubah. Solusi yang pertama apa kita ngapain? Solusi pertama ngapain? Gambar dulu deh, main aman, gambar dulu. Yang belakang kalau nggak kelihatan ke depan. Mulai depan. Namanya cara kau. Ini 1, ini 2, ini 0, ini X, ini Y. Kalau misalnya X-nya mulai, ada -1. Ini minus hingga. Kalau X-nya -1, berapa di sini? 1. Iya. Satu sini. Berarti saya tarik sini. Ini dia titiknya. Kalau X-nya 0. Oh, 0. Oke, 0. Kalau X-nya 1. 1. Tarik lagi sini. X1. Kalau X-nya 2. Kurang panjang dong. 2, 3. Lagi. 4 lah. Anggaplah di sini 4. Y. Sini. Maka saya punya grafiknya gini. Saya sketch ya, karena kalau saya pakai garis langsung itu biasanya kan nanti dia nggak rata ya, nggak rapi ya. Apa? Oke, ini Y sama dengan X kuadrat. Oke, fungsi satu-satu bukan? Fungsi satu-satu bukan? Bukan. Tarik garis bisa. Kalau saya ambil garis di sini, saya potong 2 titik ya. Kali kalau saya potongnya di sini 1. Barang semua. Ya. Benar? Benar. Berarti campuran. Kalau di atas antara itu Ya. Sampai situ? Nah, sekarang berarti saya bagi kalau begitu. Saya bagi dia menjadi 3. Shh, perhatiin. Pertama saya ngebagi ini sampai sini. Ini ya, dari sini. Ini 1. Ini saya anggap berarti ini punya Y1. Yang ini dari sini sampai sini. Beda, nggak ada beda warna lagi. Ini Y2. Yang dari sini sampai sini. Ini Y3. Iya dong? Sehingga saya punya fungsi satu-satu. Dari sini sampai sini fungsi satu-satu. Dari 0 sampai 1 X-nya fungsi satu-satu. Dari 1 sampai 2 X-nya saya punya fungsi satu-satu. Betul? Betul. Lanjut. Lihat sini ya, simak ya. Step 2. Step yang kedua saya cari, nanti dulu saya cari range-nya. Saya cari inputs-nya dulu. Kalau Y sama dengan X kuadrat. Bu, tadi soalnya huruf besar, kenapa Ibu jadi huruf kecil? Karena saya bicara function di sini. Di sini saya bicara perubahan acak.
Oke, ketika proses masuknya ke function ya, hurufnya kecil. Y sama dengan X kuadrat. Berarti saya punyanya X-nya sama dengan apa? Y tadi ya? Sama dengan apa? Akar Y plus minus. Betul? Nah, yang mana yang plus, mana yang minus. Kalau minus berarti dia fungsi monoton turun. Kalau dia plus berarti fungsi monoton naik. Sampai situ. Lanjut. Untuk, lihat ya. Untuk X-nya mulai dari min 1 sampai dengan 0. X-nya mulai dari min 1 sampai 0. 0-nya nggak usah saya masukin. Satunya memang nggak ada tanda sama dengan, nggak masuk juga. Oke, maka saya punya WY-nya yang mana? W1Y minus akar Y. Yang ini. Mulai dari minus 1 sampai 0 dia fungsi monoton turun. Maka dia yang negatifnya. Sampai situ. Atau bisa saya tulis sebagai minus Y pangkat setengah. Halo? Meja. Oh, wait, masih satunya. Oh, masih satu. Lanjut. Sekarang saya punya Jacobiannya dia. Saya punya Jacobian 1. Nggak usah pakai harga mutlak dulu deh. Berarti DDY dari si W1Y. Berarti sama dengan turunan pertama dari Y pangkat setengah. Berarti hasilnya min 1/2 akar Y. Gitu kan? Oh iya. Bener ya? Ah, Lanjut. Sekarang, kalau misalnya untuk min 1 sampai dengan 0 X-nya, mengakibatkan Y-nya dari berapa sampai berapa? Kalau X-nya min 1 sampai 0, Y-nya dari berapa sampai berapa? Dari sini. Nah, itu gampang. Berarti 0 sampai 1. Nah, sampai situ aman? Oke. Lanjut. Untuk, kan saya membedah dia ini. Saya bedah dia, seandainya saya punya A itu adalah X, di mana X itu adalah minus 1 sampai dengan 2, di mana X itu anggota himpunan bilangan real. Ini saya pecah menjadi A0. A0-nya adalah suatu himpunan X, di mana X-nya mulai dari minus 1 sampai dengan 0. Kemudian saya punya A1, di mana X-nya saya mulai dari 0 sampai dengan 1. Oke. Lalu saya punya lagi di sini A2. A2-nya adalah di mana X-nya mulai dari 1 sampai dengan 2. Satunya ngikut, 2-nya enggak ya. Sedemikian hingga A itu adalah gabungan dari A0, gabung A1, gabung A2. Itu. Lanjut sini. Gantikan A saya. Oke, lanjut di sini untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Satunya nggak ikut. Mau diikutin juga boleh juga, berarti nanti nggak ikut. Kan gitu. Dari sini, nggak mau, udah ada satu aja. Nggak usah serakah. Lanjut ya. Saya punya berarti W-nya yang mana? Fungsi naik atau fungsi turun? Berarti W2. W2Y-nya berarti yang? Atau ini Y pangkat setengah. Sehingga saya punya Jacobian 2 saya adalah sama dengan 1/2 akar Y. Sedangkan kalau misalnya domain saya antara 0 sampai 1, saya punya ringnya antara 0 sampai 1. Sama kan? Lanjut. Lagi. Terakhir. Untuk, tadi kan saya bagi 3 nih. Terakhir yang mana? Nih. Min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2. Saya punya fungsinya fungsi naik. Berarti W-nya W3Y adalah sama dengan
positif akar Y atau Y pangkat setengah. Dari domainnya. Dari satu sampai Gimana Mbak Ibu? Terima kasih. Lanjut. Berarti Jacobian 3 kita berarti sama dengan 1/2 akar. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Nanyanya ke ibu aja. Yang mana? Enggak, cuma salah lihat doang saya. Oh, aman. Aman. Lanjut. Oke. Karena domain saya mulai dari positif 1 sampai dengan 2, maka range saya berapa? Kalau X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya berapa? 2 sampai 4. Berapa? 1 sampai 4. Berapa? 1 sampai 4. Berarti Y-nya antara 1 sampai situ. Mas, Cuma dibaca sampai. Oh iya. Kedua dong. X-nya cuma sampai 2. Kalau X-nya 2, Y-nya 4 di sini. Aman? Tahu dari situ? Oke. Lanjut ya. Sehingga, coba lihat. FKP dari pengubah acak Y, berarti saya tulis gini. FY ini Y sama dengan. Lihat sini. Lihat ringnya. Kalau ringnya sama kan berarti kita jumlahin. Kan dia antara min 1 sampai 0, X-nya ringnya 0 sampai 1. ya. Kan ini fungsi 2 ke 1. Ini disebut fungsi 2 ke 1. X-nya berasal dari X yang berbeda, tapi ringnya sama. Sudah sampai situ? Kan kalau saya tarik garis, memotong 2 titik ya. Berarti itu transformasi 2 ke 1. Artinya saya punya di sini yang saya buat berarti Fx. Ini kan, ini tuh punyanya W1Y. Berarti saya tulis W1Y dikali Jacobian 1. Ditambah Fx di sini Y dikali Jacobian 2 harga mutlak. Untuk Y-nya berapa? 0 sampai lihat di sini, ini sama ini. Sudah? Dan ada satu lagi yang saya punya, yang ini, yang dia berbeda ringnya. Maka saya tulis ini adalah Fx untuk W 3Y dikali Jacobian 3 untuk Y-nya berapa? 1 sampai 4. Dan dia bernilai 0 untuk Y lainnya. Sehingga saya punya, perhatiin ya, FY adalah sama dengan ini. Fx-nya saya adalah 1/3 kali X kuadrat. Berarti kalau X-nya saya ganti dengan W1Y, berarti ini adalah 1/3 dikali Min W1Y. min Y. Berapa? W1Y. Min akar Y. Y pangkat 2. 2 dikali Jacobiannya berapa? Min 1 per akar Y. 2 aja ketinggalan. Ya. Oke. Ditambah 1/3 dikali Akar Y. akar Y pangkat 2 dikali Jacobiannya 1 per akar Y. Untuk Y-nya 0 sampai. Yang di sini berarti saya punyanya apa? 1/3 dikali Min Y. akar Y pangkat 2 dikali Jacobiannya 1/2 akar Y. Untuk Y-nya mulai dari 1 sampai 4 dan dia bernilai 0 untuk Y lainnya. Sehingga kalau disederhanakan kita punyanya apa? Ini sama ini tuh bisa hapus coret-coret nih. Ya. Terus apalagi? Apalagi yang bisa dicoret-coret? Ini dengan ini jadi berapa? 6. 1/6.
Ya. Terus ini dengan ini berarti ada akar Y. Ya kan? Ya. Karena kan ini kuadrat ya. Saya coret-coret sisa 1. Tandanya Plus. minus. Harga mutlak ini plus, ini plus. Minus. Ya, plus ya. Yang plus bukan kan nilai. Plus kan? Ini kan harga mutlak nih. Mutlak kan? Mutlak positif. Ini dikuadratin positif kan? Positif, Ya, benar. Oke, ditambah. Ini juga Ya. sama ini habis. Habis. Sisanya apa? 1/6. Seperenam. Akar Akar Y. 1/6 tambah 1/6 untuk Y-nya mulai dari 0 sampai 1. 1. Yang ini berarti kita punyanya berapa? 1/6 akar Y untuk Y-nya 1 sampai 1 sampai 4 dan dia bernilai 0 untuk Y lainnya. Selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. 6 berapa? 2/6. 1/6 tambah 1/6. Mana? Ini. Rumus Ini. kan? Ini dari soal. Oh. Ada yang tanya ini datangnya dari mana? Tadi kan saya sudah bilang kalau fx dia sepertiga x kuadrat. Kalau x saya ganti dengan ayam, sepertiga ayam kuadrat. Kalau saya ganti dengan wy, berarti sepertiga wy kuadrat. Wy-nya apa? Tinggal masukin. Gak bisa dari Yang mana? Yang mana? Itu yang di Ini. yang sampingnya. Ya. Yang atas apa? Yang ini Bu yang W2Y ngomong. W2Y bawahnya habis jam kopi. Itu saya nggak paham kenapa apa dari X lebih dari sama dengan nah pas coba jadi X lebih dari sama Y harus dari Oh, ini. Ya boleh aja kan dia kan continue ya. Jadi sebetulnya kalau ini saya coret boleh deh saya coret aja begini tuh biar nggak ke distract. Jadi nanti di sini saya coret ini begini. Oke, nanti saya tambah aja. Saya punya A3. Si X-nya sama dengan 0. X-nya sama dengan 0. Kan boleh juga saya buat begini. Sehingga nanti ini saya gabung lagi dengan A3. Boleh kan? Tuh, biar sama. Dah. Tanyanya ke ibu. Malu-malu orang. Tanpa dia udah. Rewel. Bojo. Saya masih bingung ada sama dengan tadi. Oh ya kalau kalau nanya penting aja.
Kalau dia masih dia nanti kalau dia selalu itu dia mau tapi pernah dua Denger em? dua pernah dia kemarin juga bawah nih Di atas campur ya. kalau Kalau campuran si ekor istri di IG-nya sebenarnya potong Bu, kata yoga, nolak berapa bu? Kayaknya terbaik satu. Ini biar sama aja. Jadi kalau domainnya kan nanti kan bingungnya nanti kalau di sini ada tanda sama dengan, nanti di sini kenapa nggak ada sama dengan? Itu yang ditanyain oleh si Iban. Jadi ya saya pecah aja dia biar aman. Jadi A3-nya hasilnya A3-nya itu X sama dengan 0. Ya kan? Nolnya nggak masuk kan? Di sini nggak dia masuk nih. Ini nggak masuk, nggak masuk, nggak masuk. Situ masuk. Jadi ada ini. itu biar masuk. Jadi dia digabung. masuk. Ya. Aman. Biar salah satu. Oh, jadi biar salah satu angka yang situ masuk kan tadi itu tanda yang satu. Iya, tadi kan di sini ada tanda sama dengan nih. Ya. Tapi kan saya hapus. Oh, berarti dia nggak boleh sama ya, Bu? Misalkan Bukan yang nggak boleh sama, biar di sini itu biar nggak aneh. Kan di sini kan batasannya kan saya kan nulisnya nanti begini. Kalau di sini Iya. ada sama dengan. Iya. Padahal kan nanti seolah-olah nggak sama dengan ini. Padahal kan dia continue. Nah, jadi biar aman ini saya hapus. Biar sinyalnya masuk, makanya Ibu namain Oh aplikasi. iya, kalau enggak kan nanti dia discontinue titik ngomong namanya. Benar apa enggak? Kalau Anda belajar kalkulus kan ada yang namanya discontinue titik ngomong. Nah, kalau saya nggak masukin ini X-nya sama dengan 0, berarti lowong nanti di sini. Nggak continue dia. Betul. Maka saya harus masukkan itu X-nya sama dengan 0. Biar dia continue nih sepanjang minus 1 sampai 2. Baru bisa didiferensialkan. Ini masuk. Nggak ada. Jadi kan kita cuma pakainya si A0, A1, A2. Sudah? Aman? Lanjut. Soal berikutnya. Atau udahan? Jangan dulu. Makin sore makin hangat nih. Di foto belum? Udah di foto Belum nih. Ya, foto dong Angel. Udah gitu. Udah enggak kiri. ini ditanya habis nih ya. Bukan menitin, Mbak. Ditanya habis. Iban juga menitin Iban ya? Hai, Pat, sini Pat. Ini buat apa Anda? Dan naik turun ya, stabil ya. Itu emosinya stabil. Oke, lanjut ya. Contoh berapa nih? Ada yang ngantuk? Dia nggak akan ngantuk, dia sibuk ini. Dia nggak kelihatan. Besok ini
Minta izin juga itu kena undang-undang ITE. Kalau kenapa bang? Kenapa? Ya kan nggak pakai kacamata biar Emang iya. Iya, apa itu depan kan sakit. Iya, anak ibu nama itu dibantu. Oke, Bu. Bu aman. Biar mana suka tanya bu. Tahu. Dia bukan rambut itu tepung aja. Melakukan pembulian ya? Malah ibat lapor Pak. Terjadi pembulian Pak. Ada tuh UPTLBK. Nanti undang-undang ya. Tapi pimpinannya lagi berangkat haji. Sampai. Saya juga bisa ya. Ya lanjutlah. Ini ya. Contoh 3. Mana tadi itu? Oh. Dia punya diketahui ini contohnya. Contoh soal. Contoh itu contoh soal. Ya, ada itu bisa contoh. Berarti sekarang SMP. Ini mau bilang contoh. Contoh misalnya contoh soto. Benar. Ngaco banget ya, tambah dia Tambah sore. Oke, ini ya. Saya ganti variabel ya guys. Takutnya nanti pada saat ujian saya ganti variabel andanya nya sama ho. Lanjut. Apa katanya sama dengan 2Y untuk katanya 0 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 1 dan dia bernilai 0 untuk nilainya. Oke. Lalu dia punya pengubah acak yang baru. Dia beri nama U. Kalau tadi kan X dan Y, sekarang Y dan U. Apalah artinya sebuah simbol ya? Tuh. Sama dengan, oh ini mudah ini, 1 ke 1. 3Y kurang 1. Ada yang mau coba ke depan? Oke. Ini transformasi kalau udah linear kayak begini, satu-satu ya. Ya. Satu-satu ya. Oke. Tapi saya kasih contoh beda di nama variabelnya. Oke. Solusi. Ya, kalau udah punya solusi satu-satu, nggak usah saya gambar ya. Kalian aja yang gambar atau harus gambar juga. Kalau kalian periksa saya. Oke, lanjut. Ini kan udah ini. Cuma berapa ini? 1. 0. Ya udah. Ini apa ini? Ini Y. Ini sebenarnya X. Sini. Oke, kalau Y-nya 0, Ya, nolnya. ternyata ke bawah. Kalau ke bawah turun memang ya. Kalau ke bawah, oke. Terus kalau misalnya Y-nya 1, nggak nyampe ya. Ya udahlah 2 di sini lah ya. Oh, satunya aja saya geser. Ini min 1. Ya nggak? Saya kecilin ya. Nih. Berarti saya punya titiknya mana tadi ini ya? Nih. Nah, ini adalah U sama dengan 3Y min 1 di sini. Berarti saya dapat, perhatiin sini, fungsi 1 kalau domainnya 0 sampai dengan Y, 0-nya 0 sampai 1, Y 0-nya ikut, 1-nya ikut, maka kita punya U-nya berapa sampai berapa? Sampai 2. Ikut-ikut juga. Oke. Lanjut step berikutnya. Kalau tadi U-nya sama dengan 3Y dikurang 1 masuk ke function,
Maka saya punya 3Y itu sama dengan 1 ditambah 1. Berarti saya punya Y-nya sama dengan 1/3 Terus satu. 1 ditambah 1 begini. Dan ini kita sebut sebagai W Baik. dong, kan fungsinya ini punyanya si Makanya jangan ke distract ya. Oke, lanjut. Berarti kalau itu saya punya Jacobian. Jacobian berarti apa? D apa? D. Nah, saya sama tangan saya nggak mau sinkron. Makin sore. Nanti DDU dari Seperti Tapi harga mutlak dari Jacobiannya adalah harga mutlak dari sepertiga hasilnya. Sehingga saya punya FKP dari Bapak acak berarti F nya di sini yang besar berarti sama dengan F Y besar di sini buka kurung di sini adalah dikali Jacobian dari ini untuk siapa? min Min satu. kurang dari sama dengan dan dia bernilai 0 untuk si siapa yang lain? Berarti F-nya sama dengan apa? 2. Lihat fungsinya 2 dikali WU Sepertiga. 1/3 dikali tambah 1 dikali sepertiga. Ini untuk min 1 sampai dengan 2. Dia bernilai 0 untuk sehingga kita punya FKP dari peubah acakku adalah 1/18 dikali U tambah 1. Betul? Betul nggak? Salah. Ini 3. Salah. Berapa? Untuk minus 1 kurang dari U kurang dari. Oke, selesai. Mulainya. Oke. Seneng ya? Ini kan baru pemulaan masih basic. Baru mau naik dulu ke intermediate kita soalnya. Sampai sini ada mau ditanyakan? Oke, naik dikit ya. Contoh keempat. Contoh keempatnya. Oke. X katanya memiliki distribusi fx katanya adalah sama dengan 2x untuk 0 kurang dari x kurang dari 1 dan ada peubah acak yang baru y yaitu sama dengan 8x pangkat 3. Oh enggak, satu-satu ini. Satu-satu itu nggak usah dipecah kayaknya. Karena lihat domainnya dong. Domainnya cuma ini doang. Kalau dia domainnya sudah ada negatif-negatifnya, nah itu agak-agak khawatir. Kalau ada negatifnya, ada positifnya. Kalau ini kayaknya enggak. Satu-satu coba kita cek. Kalau misalnya kita punya X-nya kan antara 0 sampai 1 ya. Ini X-nya, sini Y. Buka. Kalau X-nya 0 berapa sini? Kalau X-nya 1? Tinggi banget ya? Salah ya? Bawa dikit malah X. Sini aja ya? Kapan ya? Ini ya? Linear atau enggak? Enggak. Ini dia.
Oke, ini adalah dia. Nah, tuh. Tidak, ini tidak linear ya. Tidak linear, tapi fungsi satu-satu. Oke. Lanjut, berarti kita punya, kalau itu kita punya, kalau domainnya saya tadi antara 0 sampai dengan 1, maka ringnya saya antara 0 sampai ya. Kemudian kalau misalnya saya punya Y-nya sama dengan 8X pangkat 3, maka saya punya X pangkat 3-nya adalah sama dengan 8 Y. Atau boleh saya buat X-nya adalah Akar banget. 2 Y pangkat sepertiga gini. Boleh. Akar pangkat 3 dari, atau ini 2 pangkat sepertiga dimasukkan semuanya. Ini. Bisa kan? Oh iya bisa. Atau nggak bisa? Ini nggak bisa kan? Gimana? Ini setengah. Atau ini setengah. Ini. Oh iya. Alah. Kita masuk ke pangkat ini. Kalau setengah Nih. berkali ya. Itu. Enggak. Iya. Atau setengahnya keluar. Semuanya keluar. Kan seperdelapan ini kalau akar pangkat 3 kan jadinya setengah. Ya. Setengah. Y-nya pangkat sepertiga. Gitu? Ya, betul. Oke, aman. Sehingga saya punya FKP-nya F Y adalah sama dengan F X di sini ya. Dikali di sini adalah W E. W tadi lupa saya tulis di sini ya W. Oke. W Y dikali Jacobiannya untuk si Y-nya mulai dari 0 sampai 8. Nah, tapi Jacobiannya ketinggalan. Belum dicari ya. Oh, bisa ini aja, Bang. Udah langsung aja ya. Berarti sama dengan, kalau fx-nya aja kan 2x. Ya. Berarti 2 dikali WY. WY-nya adalah setengah Y pangkat sepertiga. Terus dikali Jacobiannya berarti DY dari ini. Dari setengah Y pangkat sepertiga. Nih. Untuk 0 kurang dari Y kurang dari 8 dan dia bernilai 0 untuk Y lainnya. Sehingga kita punya FY-nya apa? Ini dengan sini sisanya berarti apa? Y pangkat sepertiga. Ini turunannya berapa? 6 dikali Y pangkat. Ini 2/3. Kan dikurang 1 ya? Benar ini? Benar. Oke, untuk 0 kurang dari Y kurang dari 8. 0 untuk Y lainnya. Sehingga kita punya FKP untuk pembaca Q sama dengan berapa? 1/6. Ini pangkatnya berarti berapa dijumlahin ya? Kalau dijumlahin min sepertiga. Min sepertiga itu berarti 1 per begini ya? Ini. Ya, aman. Oke, untuk Y-nya antara 0 sampai 8 dan dia bernilai 0 untuk Y. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Tanya orang juga. Ini kan semua distribusi yang dikasih contoh adalah distribusi yang biasa, yang bebas. Kita coba yang distribusinya yang common ya. Coba Bu. Coba ya.
Kalau sudah tolong hapus. Jadi sih ya, sudah mulai menghapus dua sebentar. Apa? Udah, Oke. Cuma udah ya. sampai ya udah. Lian, udah buka. Internetnya. Banyak rusak ya. Kalau nggak masuk, kenapa lu nggak lu aja? Terus gue nelfon berarti. Lian, hidup Start kita sih, start kita sih. Mohon maaf ya mendengar ini tidak bermaksud Jumat malam. Oke, lanjut. Yang muda dulu ya. Uniform. Uniform kan paling muda ya. Dibagi. Contoh berapa ini? Ya, nggak contoh deh. X-nya berdistribusi uniform. Continue dengan parameternya adalah alfa dan beta. Kemudian diketahui ada perubahan acak yang baru. Perubahan acak yang barunya Y itu adalah E pangkat X eksponen. Maka katanya tentukan FKP dari perubahan acak Y. Solusi. Di fungsi satu-satu bukan ya? Iya. Terus solusi yang pertama adalah Anda harus cari tahu dulu FKP dari perubahan acak X. Apa perubahan acak X? Kalau dia berdistribusi uniform alfa beta, perubahan acak X-nya apa FKP-nya? Fx-nya sama dengan apa? 1 dibagi batas atas dikurang batas bawah untuk intervalnya adalah batas bawah sampai batas atas. Dan dia bernilai 0 untuk X lainnya. Kalau nggak hafal, buka tabel sakti. Sampai situ clear? Lanjut. Sekarang kita punya apa lagi? Fungsi satu-satu bukan nih. Nih. Kan nggak mau gambarin. Kalau misalnya X-nya diganti dengan alfa, maka dia dapatnya apa? Pangkat alfa. Kalau X-nya diganti dengan beta, ya, berarti saya punya kalau domainnya adalah X-nya antara alfa sampai beta, maka akan menghasilkan si Y-nya, ring-nya adalah mulai dari E pangkat alfa sampai E pangkat beta. 1. Sampai situ? Lanjut.
Step yang ketiga, saya cari inverse-nya. Kalau Y sama dengan E pangkat X, maka kalau mau cari inverse berarti diapain? Kiri kanan? Kan saya mau ketemu X sama dengan apa? Diapain? Kiri kanan diapain? Len Y sama dengan len dari E pangkat E. Ini yang Iban kemarin tanya. Berarti kita punyanya apa? Len Y sama dengan X. Ya. Ya kan? Ya, len E kenapa 1? Gitu ya. Karena len E bilangan pokoknya adalah E. Makanya disebut logaritma natural. Karena bilangan pokoknya adalah E, di mana E adalah suatu ketetapan yang nilainya adalah 2,7182818181 dan seterusnya. Oke? Sehingga saya punya di sini dapat kita tuliskan berarti WY-nya saya WY. Berarti sama dengan apa? Len Y. Kan gitu. Benar ya? Kan X itu sama dengan WY. Ya, saya tulis saja di sini. X sama dengan nah, berarti saya tinggal masukin cari Jacobian ya. Jacobian adalah turunan pertama dari WY terhadap Y. Berarti sama dengan spidolnya udah mulai habis. DDY dari siapa? Dari bulan Y. Apa? Seper Y. Tahu dari mana seper Y? Turunan dari Kalau saya punya fungsi, perhatiin sini ya. Saya punya fx. Y sama dengan fx. Oke. Terus, no. Len fx. Oke. Berarti kalau saya cari DDY, DY, DX, berarti saya cari turunan dari len fx terhadap X, itu kata definisinya adalah turunan dari fungsi dibagi fungsi itu sendiri. Apa? Turunan dari fungsi dibagi fungsi itu sendiri. Nah, berarti kalian mau bawa, mau muter-muter, mau jungkir balik kayak gimana pun kalimat yang sakti barusan itu, turunan dari fungsi dibagi oleh fungsi itu sendiri itu adalah turunan dari fungsi logaritma. Maksudnya apa, Bu? Cek. Kalau saya punya Y-nya sama dengan, atau misalnya, ya, Y-nya sama dengan len X. Oke. Kalau cari turunannya DY DX-nya, atau sama dengan Y aksennya, turunan dari X berapa? Satu. Dibagi fungsinya itu sendiri. Dari situ datangnya. Lanjut. Kalau misalnya saya punya Y sama dengan len dari X kuadrat. Berarti Y aksennya apa? Turunan dari X kuadrat? 2x. 2X. Dibagi fungsi itu sendiri. X kuadrat. Berarti hasilnya 2 per? Kelas, Bu, kelas. Sudah? Aman? Saya belajar ini itu kayaknya SMA kelas 1. Apa SMA itu? Karena Berarti kita nggak lagi nah, ini harga mati ya. Ini konsep nih mau dibawa kemanapun. Dulu saya diajarin Bapak saya masuk. Papa saya yang ngajarin begini, mudah-mudahan jadi amal jariah nih. Setiap saya ngajar. Oke. Jadi bapak saya tuh kalau ngajarin itu tadi hewan peliharaan keluar semua, ayam tadi saya bilang itu kan karena itu konsep. Ini juga makanya Anda kan jadi menghafal turunan dari len Y sama dengan seperti Y. Ketika saya tanya turunan dari len dari X kuadrat, sekarang udah enggak. Turunan dari X, len dari X kuadrat apa? Langsung jawab 2 per X. Ya kalau lupa-lupa dikit ya turunin aja X kuadratnya 2X dibagi X kuadrat. Boleh langsung dapat 2 per X. Oke, ini
Konsep yang mahal nih. Lanjut sini. Sudah? Aman ya? Sehingga kita punya FKP-nya dapatnya apa? FY adalah sama dengan F dari WY dikali Jacobian. Berarti sama dengan FY-nya adalah WY-nya apa? WY-nya adalah si dan Y. Tapi Fx-nya apa? Ini enggak? Enggak ngaruh kan? Ini fungsi konstan kan? Iya, konstan. Ya, berarti berapapun WY-nya enggak ngaruh kan? Dia kan nggak bisa dikali-kali kan? Tetap dia aja kan? Tetap 1 per beta kurang. Kan gitu ya? Iya. Oke, sama aja kayak bilangan ini tuh 3. Ya mau berapapun X-nya atau Y-nya ya tetap aja dia 3 kan? Kan fungsi konstan. Nah, terus dikali dengan Jacobiannya. Seperti ini. Harga mutlak kan? Ya. Positif ya? Berarti untuk apa ini? Untuk Y-nya mulai dari E pangkat alfa sampai dengan E pangkat beta. Dan dia bernilai 0 untuk Y lagi. Ya, kalau mau dirapikan cara nulisnya ya berarti FY-nya adalah 1 per Y dikali beta dikurang alfa. Buku Sampai WG-nya situ? nggak dimasukin sih. Hah? Konstan. Nah, kan apa Oh, saja? gara-gara konstan. Misal, saya punya Fx sama dengan 3. Ya kan? Nah, terus saya ganti. Kalau begitu F7 berapa? F misalnya FK berapa? 3 juga kan? F ayam berapa? 3 juga kan? Konstan. Ini kalau saya gambarkan kan gini dia. Ini mulai dari alfa sampai beta. Ini kan segini grafiknya. Nih. Tinggi ini adalah setinggi 1 per berapa nih? 1 per beta kurang alfa. Fungsi konstan. Kalau ditanya kenapa konstan, Bu? Nah, itu beda lagi. Kenapa konstan? Karena beta dan alfa itu parameter. Kalau parameter itu berarti dia skalar. Kalau kalian nggak paham ini kenapa disebut skalar, misalnya gini, rata-rata berat badan mahasiswa UNJ itu adalah 55 kg. Itu mu. Rata-rata itu mu kan? Nah, 55 angka kan? Iya, berarti kan parameter itu skalar. Konstanta. Skalar. Sudah? Aman? Tadi mengganggu nih, hapus aja. Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya ini nggak bakal dihapus. Iya. Nggak boleh dihapusin, ini sakti. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak paham, tanya saya. Yang mana nih? Ini oke. Ini bisa. Sama kayak gini, coba saya tanya. Y sama dengan ln 7x. Berarti Y aksennya apa? 7 per 7x berarti sama dengan seper. Hah? Ini ini kan Y sama dengan E pangkat X. Sedangkan batasan X itu antara alfa sampai beta. Berarti kalau X-nya sama dengan alfa, berapa Y-nya? Tinggal substitusi ke sini kan? E pangkat alfa. Kalau X-nya diganti dengan beta, berarti E pangkat beta. Sudah sampai situ? Kan? Oh, berarti kalau misalnya harus iya. Misalnya berarti harus dapat berapa maksimal kalau misalnya kayak 7x berarti kan dia per maksimal
Oh, 7x kadang. Y sama dengan ln dari 7x kuadrat. Berarti Y-aksanya apa? 14x x kuadrat. Berarti dapatnya apa? 2x. Berarti sama aja di pangkatnya, di pangkatnya doang. Iya. Nggak ngaruh di koefisien. Dan X pangkat 14 berarti apa dapatnya? Dan X pangkat 14. 14 X. X. Apa? Ya ampun, ini kamu diam. Kamu diam. Kamu diam. Sering jadi excuse karena masa pandemi ya. Jadi Anda merasa bahwa Anda generasi ya pandemi gitu ya. Kenapa ya? Ada di foto tuh. Siapa yang bicara dengan Rahmat juga? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Ibu dulu tuh ya. SD itu 3 sekolah. Oh, Pindah-pindah. Kelas 1, kelas 2 itu tapi bukan berarti nggak naik kelas. Biasanya kalau pindah-pindah naik kelas ya, nggak naik kelas ya. Kelas 1, kelas 2 itu SD Protestan. Nama SD-nya Baptis. Karena itu salah satu SD kualitas terbaik di Kota Palembang. Ada Saverius, ada Baptis. Terus karena sekolahnya Protestan sampai di rumah itu belajar ngaji. Ya kan? Kalau sekarang kan ada TPA aja. Dulu nggak ada TPA guys. Jadi kalau pulang ke rumah dari TK ya sebenarnya ibu tuh kayaknya dari 4 bersaudara saya yang paling biasa-biasa saja otaknya kayak waktu kecil. Karena kakak saya nomor 1 umur 5 tahun masuk SD karena udah bisa baca koran umur 5 tahun. Adik saya umur 5 tahun udah bisa baca koran masuk SD. Saya TK-nya 2 tahun. Kalau TKB, kalau dulu namanya TK nol kecil, TK nol besar. Ya, betul. Jadi saya TK-nya 2 tahun. Dari umur 4 tahun sampai umur 6 tahun. Terus karena saya nggak bisa baca koran, belum bisa baca umur 5 tahun. Oke, terus waktu TK saya biasanya pulang sekolah, taruh tas, ngadep bapak, terus habis itu harus setor alif sampai iya. 50 kali baru boleh lunch. Baru ada yang kayak saya? SD-nya kan Protestan ya, SD-nya kan Protestan, jadi kualitasnya bagus. Kita udah kali-kalian gitu ya. Jadinya tapi strapnya bener-bener, jadi kalau lupa bawa PR itu beneran berdiri, pegang kuping gitu, terus kalau telat itu disebat pakai mistar 1 meter gitu. Kalau sekarang kan langsung kena HAM ya, langsung kena gitu. Kalau dulu mah biasa gitu. Makanya Anda akhirnya karakternya tahu semua. Kalau tempe kan mending ya. Kalau kami dulu biasa langsung itu begini celutar gitu. Kalau enggak betis celutar gitu. Itu langsung membekas merah. Karena kan misalnya tebel ya. Yang kayu tahu kan yang panjang itu. Betul. Kalau terus umur 8 tahun pindah ke Padang. Ikut nenek. Enggak. Sekampung sama yang punya itu ownernya, CEO-nya, ownernya yang rumah makan sederhana. Jadi orang kampung saya pintar-pintar masak. Jadi kalau mau ketemu sama orang-orang kampung, biasanya lihat aja dapurnya rumah makan sederhana tuh yang tersebar tuh biasanya ada teman-teman SD saya kebanyakan. Jadi di sana terus saya seperti itu, seperti penyucian ya. Jadi SD kelas 1 kelas 2-nya dengerin lagu gereja ya kan. Karena kan walaupun saya nggak masuk ke gereja kan kelasnya sama gerejanya deketan. Terus kalau teman-teman saya lagi misa kan saya denger ya. Sampai sekarang saya masih hafal tuh lagu-lagu gerejanya. Di dalam dunia
Ya tahu. Ada. Yang Katanya dong Iban aja. Ada Tirta bohong. Tirta Nah, yang bener Tirta. Jadi, Apa ada? hafal banget ya, karena kan memang ya anak kecil tuh kan Iya, ya manggil ya. Nah, pindah ke Padang ya kan, belajar ngaji. Jadi kalau di Padang itu kental banget ya dengan agamanya ya. Jadi mulai dari sore kita tuh udah di surau ngaji ya kan, habis maghrib ngaji lagi sampai Isya baru pulang tiap hari. Teman-teman saya kan kelas 3 SD ya pindah ke Padang. Itu kelas 1 udah bawa narik kambing, kalau ikut MTQ menang dapat kambing sepasang. Kayaknya kampung-kampung di provinsi-provinsi tertentu nggak kayak di tempat saya di Sumbar. Jadi Sumbar itu memang agamanya. Menanggung. Jadi saya lihat teman-teman adik-adik itu ya, adik-adik kelas kecil-kecil tuh udah ngaji. Akhirnya saya hanya dalam waktu berapa bulan saya hatam. Jadi 1 tahun lah saya hatam, terus saya mulai ikut MTQ kelas 4 SD. Kambing. Kambing, saya tuh cuma juara berapa ya? Dapat anak kambing. Tapi alhamdulillah saya ikut MTQ, ikut khatam Quran, terus khatam Qurannya itu diarak gitu. Diarak, terus itu pesta rakyat, potong kerbau, potong sapi, semua rakyat tuh sumbangan gitu. Terus kita diarak keliling kampung gitu. Terus pindah kelas 5 SD menjelang kelas 6 balik lagi ke Palembang. Masuk SD Muhammadiyah. Terus Muhammadiyah alirannya sama yang Padang beda. Padangnya NU, Muhammadiyahnya Muhammadiyah. Habis itu saya kena cubit. Baru masuk SD saya udah kena cubit waktu itu. Mana pindahan ya kan. Terus pindahannya dari pelosok. Nah, waktu di SD saya nggak ranking tuh kelas 1 kelas 2. Karena banyak anak pinter kan di situ. Pas waktu masuk di Padang, lah sayanya udah bisa kali-kalian, anak di situ masih banyak belajar baca, guys. Karena kan pelosok ya, kurikulumnya beda jauh. Akhirnya saya menduduki ranking tahta tertinggi selama di Padang. Gerakannya kan? Nah, pindah ke Palembang, kualitas sekolahnya SD Muhammadiyah itu juga bagus, guys. Terus habis itu saya disuruh tiba-tiba, coba nih, kata wali kelasnya ya, ini ada pindahan nih ranking 1 katanya kan. Terus habis itu saya disuruh hafalin lah doanya iftitah. Iya. Cubit. Kan saya bacanya apa, baca doanya iftitah? Allahu Akbar kabir wa alhamdulillah. Nah, kan harusnya Allahumma ba'id baini wa baina. Karena cubit ya kan, perutnya diputer pelintir ya kan, seminggu memar. Itu ingat banget loh. Jadi tapi bapaknya akhirnya itu kena kasus ya gara-gara melakukan itu. Tapi nggak diaduin sih. Ada yang ngadu gara-gara kepalanya bocor. Sengaja. Jadi kayak Daya tuh ngobrol kan, oleh gurunya tuh dilempar pakai mistar untuk ngingetin jangan ngobrol, tapi anaknya nunduk, kena kepalanya ujung mistarnya, jadinya ternyata bocor berdarah. Nah, waktu di Muhammadiyah terjun bebas itu itunya rankingnya dari ranking 1 jadi ranking jauh. Terus karena kan kualitas pembelajarannya beda kan, saya kan langsung terengah-engah kan. Di sana sayanya santai-santai ya kan, tata tertinggi. Habis sampai ke Palembang langsung jeblok lagi tuh. Habis itu oleh papa saya tiap hari saya dicekokin matematik. Tiap hari pulang sekolah sore-sore belajar matematik, terus itu yang membuat saya cinta. Dan ini suka tak suka, mau tak mau saya jadi cinta dengan matematika gara-gara itu. Jadi SD saya sudah dapat materi SMP. SMP saya sudah pengayaan, sudah dapat materi SMA. SMA saya sudah dapat materi pengayaan, materi kuliah. Jadi kayak ginian ini, eksponen-eksponenan ini. Kayak misalnya log 1 sama dengan 0 itu saya sudah bisa membuktikan itu di zaman SMA. Pangkat 0 sama dengan 1 itu bisa dibuktikan itu. Itu pembuktian sudah saya dapat.
Belajar SMP tuh baru belajar sin cos tangan ya. 3. Sin cos tangan, second, cosecond itu belajarnya di SMA, saya sudah dapat dari SMP. Jadi saya sudah belajar sin cos tangan, second, cosecond, sin kebalikan dari cosecond, cos kebalikan dari second, tangan kebalikan dari kotangan gitu. Itu udah hafal aja, hantam aja ada dari lama. Begitu. Mama saya suruh saya kedokteran, papa saya terus disuruhnya sipil karena papa saya orang sipil, tapi saya nggak mau pilih dua-duanya. Teman saya marah. Waktu teman SMA itu ada yang marah karena dia kecewa saya nggak masuk kedokteran, guys. Karena menurut mereka saya sangat layak untuk jadi dokter pada saat itu. Tapi saya mikir kalau saya kuliah dokter kapan kawin ya, lama ya. Sama mikirnya biayanya mahal. Ya benar kan? Saya suka jadi kasih itu. Jadi pas waktu ada suatu event sayanya reuni dengan teman SMA, teman saya itu waktu SMA ketemu lagi di kuliah. Jadi kuliah saya ngambil matematika murni. Ketemu dia, terus pas sudah reuni di kuliah sayanya leading on the top. Jadi the highest one. GPA-nya saya lulus dengan itu tadi, maaf sombong dikit yang pick me itu. Cum laude pertama kali mulai dari matematika Unsri itu berdiri, saya adalah yang cum laude yang pertama. Dengan GPA IPK tertinggi pertama kali. Dengan masa studi tercepat lulus pertama kali 3,5 tahun. That's itu. Terus itu nggak pick me ya, mudah-mudahan jadi Saya nggak tahu. jadi saya tuh suka gini, kalau orang bisa saya juga bisa lah, ya kan, karena kita sama-sama makanannya sama ya. Jadi itu yang membuat saya, nah pada saat reuni ketemu sama temen, lihat saya sudah sukses jadi dosen berkarir gitu, dia selamatin. Terus dia bilang, dulu tuh aku tuh marah banget kamu tuh nggak ngambil FK katanya. Tapi sekarang aku bersyukur sih, kata ya baguslah pilihanmu tepat, kamu udah jadi sukses sekarang katanya. Dulu waktu semester 1 kalian kan kurikulumnya nggak ada yang biologi umum, kimia dasar, fisika dasar ya. Kami dulu masih ada. Jadi kalau ujian dulu ya, tapi jangan ditiru ya. Saya ngajarin nggak benar ini. Dulu tuh kan kelasnya rapet, mahasiswanya saya satu angkatan itu 90 teman kelas itu. Ada mata kuliah biologi umum. Nah terus kalau UAS itu kan saking deketnya itu ya. Terus, lah saya kan memang jago biologi, jago kimia, itu sampai gurunya tuh biologi, kimia, matematik tuh saya sampai ditanya sama gurunya mau nilai berapa. Jadi setiap ada latihan soal, kalau misalnya satu kelas tuh nggak ada yang bisa jawab, pasti saya yang disuruhnya terakhir, the last choice. Kerjain. Jadi gurunya suka tanya, mau nilai berapa? 9 bu, itu tulis 9. Emang rapot saya 9 ya 9 dikasihnya. Saking ya. Jadi dibilang anak kesayangannya guru kimia, anak kesayangannya guru biologi, anak kesayangannya guru matematik. Ya begitu. Pas masuk sini saya mengecil. Mengkeret insecure. Ternyata di atas langit ada langit. Yang tadi hebat banget ya jebolannya satunya. Di sini udah profesor cuy gitu. Gitu. Jadi oke. Jadi kita harus sadar bahwa di atas langit itu ada langit. Kita pinter, tapi banyak yang lebih pintar. Dulu waktu pas UAS itu jadinya kalau pas dosennya kan ngasih soal jawaban singkat itu. Jadi saya cuma nyebut aja misalnya proses masak makanan pada tumbuhan disebut, saya nyebut fotosintesis itu. Fotosintesis. Kita gabung aja kan ya. Iya. Sampai akhirnya karena semua itu saya lahap, kata teman-teman saya yang kuliah itu, enggak pilih jurusannya salah gitu. Kedokteran, gila ya katanya, itu soal biologi dihajar, katanya dihabisin gitu. Ya gimana ya, lebih cintanya dengan matematika. Oke, sampai sini mudah-mudahan tadi kan sudah dikasih contoh ya, contoh yang 2:1, campuran ya tadi ya. Jadi kalau yang 2:1 juga Anda akan pasti lebih gampang ya. Kalau 2:1 kan berarti tinggal ditambahkan saja ya. Kalau tadi kan campuran, jadi ada yang dilepas satu. Oke.
Sampai sini, mudah-mudahan gak ada yang mau ditanyakan. Cukup jelas ya. Sampai ketemu di pertemuan ke Oh iya. Karena ada